bahwa yang begitu ditanya, yang setuju untuk terus memperpanjang PSBB itu adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di atas 4 juta rupiah. Sementara yang di bawah 4 juta rupiah menginginkan PSBB segera dihentikan dan situasi kembali ke normal dan ekonomi kembali full steam gitu loh. Kedua, ada satu shifting yang cukup secara fundamental tektonik, di mana mereka menyadari ya ada masalah kesehatan, tapi prioritasnya harusnya ekonomi dong. Gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandiaga Uno. Ya, terima kasih sudah gabung dengan channel kita, Ngobrol Penting Gak Penting. Hari ini kita akan ngomongin suatu hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi kayaknya layak untuk didiskusikan. Oke. Apa kabar Pak Sandiaga Uno? Alhamdulillah, dan hari ini saya ingin mengucapkan happy birthday, selamat hari jadi, kalau kata orang-orang yang senior, selamat hari lahir untuk Bapak FFH, Pak Fitroh Faisal, semoga sehat walafiat, panjang umur, berikan sisa umur yang barokah, dan semakin bersinar dalam karir untuk menyebarkan ilmu yang membawa berkah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sandi Uno, gitu ya. Mengingatkan saya sudah bertambah 1 tahun lagi umur saya, gitu. Sudah hampir 40. Ya, saya kalau ngelihat HP sekarang harus lepas kacamata, kayaknya harus nambah plus. Life begins. Dulu ada yang bilang life begins at 40, tapi itu udah di-revise. Dari revise ya? Sekarang life begins at 60. 60, oke. Gitu. Lifespan kita tambah panjang. Itu menandakan bahwa kita semakin makmur ya. Teknologi kesehatan juga semakin yahut. Sehingga bisa lebih panjang lagi umurnya. Amin. Insya Allah. Amin. Oke, nah Pak Sandi, kita akan ngomongin masalah pemulihan ekonomi nasional. Ya, ini suatu hal yang menjadi topik menarik selama beberapa pekan terakhir. Bahkan Pak Jokowi pun sudah marah-marah, diomelin semua menterinya, ya, karena kok anggaran nggak keserap-keserap, gitu. Nah, kita juga punya temuan yang menarik nih, Pak Sandi, mungkin bisa disampaikan 5 menit oleh salah satu peneliti kita, Gradi Negara. Silakan Gradi, mungkin bisa disampaikan beberapa hal. Oke, siap. Izin Pak Sandi, saya singkat menyampaikan. Bangga. Oh. Pak Gradi. Nah, ini Pak Sandi dan kawan-kawan semua, ini temuan kita. Jadi kita melihat dari Google dan Facebook sebetulnya ya. Dan ini memang datasetnya ini publik ya, jadi bisa diakses sebetulnya. Tapi memang kita coba mengolah ini dan melihat ternyata cukup menarik hasilnya kalau kita lihat dalam konteks pemulihan ekonomi ya. Jadi kalau saya singkat saja, jadi pertama ini saya akan tunjukkan di sini data Facebook ya. Di data Facebook ini saya lihat dari 12 kota besar yang ada di Indonesia itu pergerakannya itu udah hampir menuju normal. Jadi dia perhitungan baseline-nya itu di bulan Februari. Nah, dia hitung dari Maret sampai dengan kemarin tanggal 17 Juli dan ternyata di pertengahan Juli ini yang si garis merah itu change in movement-nya itu sudah semakin mendekati baseline. Dan yang biru itu stay input, jumlah orang-orang yang masih tetap stay di rumah juga secara perlahan kemudian menurun. Dan ini terjadi di hampir semua kota besar ya, kalau kita perhatikan. Dan ini menandakan bahwa kemungkinan besar, sebagian besar kawasan di Indonesia itu di bulan Agustus bahkan aktivitasnya udah kembali normal kayak sebelum COVID. Nah itu ini kita lihat ya dari temuan di data Facebook. Nah, yang menarik juga sebenarnya kalau kita lihat di di Google juga sama, dia punya Google Mobility Index, cuman bedanya kalau Facebook itu dia hanya melihat dari change in movement, tapi kalau Google itu dia melihatnya di kategori. Jadi dia ada 6 kategori,
ada retail, ya, ada pusat transportasi, ada grocery dan apotek, ada workplace, parks dan residensial, dan kita melihat bahwa juga sama trennya itu dari ke-6 kategori itu juga hampir mulai mendekati baseline. Cuma memang kalau kita lihat orang-orang yang di residensial area ini masih di atas normal gitu ya, masih artinya masih banyak juga yang sebetulnya masih stay at home. Tapi orang-orang yang mulai beraktivitas di ruang publik seperti di area-area transportasi, kemudian toko bahan makanan, bahkan di tempat kerja itu sudah mulai mendekati ke baseline, artinya sudah mulai normal lagi trennya. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat dalam konteks ekonomi, kalau kita lihat dari data Google ini, sebetulnya yang pertama kali pulih itu justru grocery ya, toko-toko bahan makanan ya, karena penurunannya memang sejak pandemi atau sejak PSBB itu tidak terlalu besar seperti kategori yang lain, tapi dia mulai Juni, bahkan Juli itu udah mulai kelihatan normal dilihatnya. Kita lihat di grafiknya itu udah mulai angka 0 gitu, udah ke baseline. Tapi yang paling menarik justru transportasi, Pak Sandi gitu ya. Jadi ada tren di mana ketika pandemi ini terjadi, itu justru orang-orang itu agak enggan untuk naik umum, transportasi umum. Karena kalau kita lihat dari kategori yang lain, ternyata transportasi umum itu justru yang paling jarang orang datengin. Kelihatannya kemungkinan orang-orang ini justru pergerakannya itu lebih banyak pakai kendaraan pribadi dibandingkan umum. Tapi trennya tetap naik gitu ya sampai ke baseline. Tapi dibandingkan dengan kategori lain, transportasi ini justru yang paling rendah. Kemungkinan kalau kita lihat dari trennya yang terjadi di grafik ini, kemungkinan besar transportasi ini yang mungkin akan paling lama pulihnya dibandingkan dengan kategori-kategori lainnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan di Asia Tenggara, mungkin kalau lihat dari data ini menarik memang Vietnam ya, karena Vietnam itu semenjak April itu kan, baru kemarin saya dengar berita itu ada local case yang di-report baru, tapi sejak April itu kan udah nggak pernah ada local case di Vietnam, makanya transportasinya udah duluan ke baseline. Tapi kalau kita lihat di sebagian negara-negara ASEAN lainnya juga sebenarnya sama ya, di bawah 0 gitu ya, bahkan untuk Filipina itu di bawah kita gitu ya persentasenya. Jadi memang pukulannya terhadap di sektor transportasi ini cukup terasa gitu kan. Nah, ini yang paling menarik ini Pak Sandi, jadi yang menariknya adalah memang karena kita ini kan sudah di era adaptasi kebiasaan baru ya, yang sebelumnya kita sebut sebagai new normal. Ternyata trennya itu menarik. Saya coba melihat korelasinya antara kenaikan tren orang-orang ke tempat-tempat hiburan, ke mall, ke kafe, ya kan, ke bioskop, itu mulai naik. Dan itu punya euforianya itu cukup tinggi gitu. Padahal kalau kita lihat di satu sisi outbreak-nya itu sendiri ya, wabahnya itu kenaikan kurva kasus harian setiap harinya itu kan masih terus meningkat. Jadi menariknya adalah ternyata kenaikan atau informasi tentang kurva kasus harian yang naik ini tidak membuat orang itu merasa takut kemudian untuk mendatangi tempat-tempat hiburan gitu ya. Bahkan euforianya itu sangat terasa sekali. Saya lihat di sini sangat relevan sekali gitu antara tren di mobilitas dengan dengan kenaikan kurva kasus harian. Ini mengkhawatirkan juga sebetulnya di satu sisi ya, karena kalau workplace mungkin kita masih bisa memaklumi karena orang mencari kerja gitu, tapi ini mencari hiburan gitu kan. Jadi trennya udah naik lagi gitu. Nah, ini menarik juga kita menemukan hal seperti ini di sini. Nah, ini kalau kita lihat di 34 provinsi ya. Ini datanya 34 provinsi, ini coba saya agak ingin. Ini untuk kategori tempat hiburan, kalau kita lihat juga ada sebagian provinsi itu bahkan sudah di baseline, sudah balik lagi kayak normal, tapi ada juga yang masih landai. Tapi yang kalau kita lihat yang paling landai itu di Bali ya. Di Bali itu angkanya paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain, yang kemungkinan kalau kita prediksi dengan melihat kasusnya seperti ini, kemungkinan Bali itu akan paling lambat untuk sektor pariwisatanya itu bisa pulih. Seperti itu ya. Nah, ini ya sedikit catatan ya, karena saya hanya presentasi singkat saja, tapi intinya adalah kalau kita lihat ya tadi ya, sektor yang paling pulih itu ya pertama ya makanan, kebutuhan pokok, kemudian pariwisata, hiburan juga akan segera pulih. Tapi yang paling lambat itu kemungkinan itu adalah transportasi. Tapi memang kalau kita lihat, artinya apa? Artinya kalau kita lihat dari data ini, kebijakan relaksasi PSBB atau adaptasi kebiasaan baru ini, dia
efektif sebetulnya kalau mau dalam kebijakan pemerintah ya pengen bisa memulihkan ekonomi itu cukup efektif sebetulnya kalau kita lihat dalam jangka pendek. Tapi mungkin kalau dari segi jangka panjang kita tidak tahu ya karena masih ada resiko kesehatan yang akan dihadapi karena kan kenaikan kurva kasus harian ini kan masih belum ada tanda kapan untuk bisa mencapai puncak kemudian turun. Kita belum tahu sampai situ. Bahkan kalau kemarin hitung-hitungan kami di Next itu kalau misalnya dia baru turun di September itu kan kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita itu bisa minus 0,8%. Nah, itu kira-kira seperti itu. Mungkin ini bisa jadi temuan menarik. Mungkin itu Oke, menarik sekali, Grady, thank you. Gimana nih Pak Pres, ini ngeri-ngeri sedap nih ya. Di satu sisi kita ngelihat ada sedikit geliat ekonomi ya, ada perubahan new normal ini ke arah yang lebih baik ya dari sisi aktivitas masyarakat yang sudah semakin kembali lagi ke arah normal. Tapi sisi yang lain, loh kok ini ada coincidental correlation dengan kenaikan infection rate gitu. Nah, gimana ya kira-kira ngeliat ini yang paling bagus bagaimana? Apalagi dari sisi pengusaha bagaimana Pak Sandi ngelihatnya nih? Saya ngelihatnya gini, birthday boy. Jadi kalau kita lihat, kalau saya boleh izin share screen ya. Oh silakan. Sebetulnya itu yang harus menjadi data penentu itu adalah faktor resiko kesehatan masyarakatnya. Dan ini didrive dari tadi data yang disandingkan dengan aktivitas ekonomi yang meninggi juga ternyata langsung berkorelasi secara positif dengan meningkatnya jumlah infeksi. Berarti faktor resiko kesehatan masyarakatnya itu semakin meningkat. Dan saya melihat juga apa yang terjadi secara real, konkret di lapangan, di perumahan maupun di daerah yang padat, juga di pusat-pusat UMKM, ekonomi, di pasar-pasar, memang dari segi aktivitas ini sudah semakin kembali, sudah semakin ramai, tapi tidak diikuti dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat dan disiplin. Jadi new behavior ini belum embedded di perilaku dari masyarakat kita. Nah, memang kalau ini kan buah si mahakama, semua bilang gas rem, ada yang bilang 50-50 ekonomi. Tapi menurut saya tetap saja faktor risiko kesehatan masyarakat yang harus menjadi chief concern. Nah, bagaimana kita bisa coexist antara, karena kita nggak bisa memilih ya, nggak bisa memilih kesehatan masyarakat aja atau ekonomi aja gitu. Tapi harus cari satu pendekatan bauran dari kebijakan. Ini yang policy mix ya, yang menurut saya para pengambil kebijakan ini, waktu saya di Pemprov DKI selalu ada dalam posisi bagaimana nih baiknya, karena you cannot have a cake and eat it too. Nggak bisa ekonominya bertumbuh, terus risiko kesehatan masyarakatnya juga rendah. Nah, tapi kalau kita lakukan klasifikasi, misalnya nih, kita bilang yang boleh mulai bisa secara bertahap diberikan relaksasi itu adalah yang faktor risiko kesehatan masyarakatnya rendah, tapi yang prioritas adalah yang dampak ekonominya tertinggi. Kalau saya lihat 60% ekonomi kita kan UMKM. Terus data terakhir nggak tahu berapa, tapi konsumsi itu adalah kontribusi terbesar dari ekonomi kita. Jadi mestinya pilih aja UMKM di sektor konsumsi dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Ini yang kita sebut sebagai go zone. Nah, setelah itu baru kita masuk ke yang kedua nih, birthday boy Prof. Fitrah, bahwa pivot zone ini adalah industri-industri yang berkaitan dengan padat karya, tapi sudah ada dalam zona yang comply
atau yang patuh terhadap protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin. Ini butuh kerjasama memang, karena kalau misalnya bicara pabrik kan ribuan yang ada di situ. Nah, yang menarik, perlu ada satu adaptasi yang cukup fundamentally different di check zone. Ini faktor-faktor tadi kenapa Mas Geradi bilang Bali adalah yang paling landai, karena Bali ini adalah di-drive sama pariwisata. Jadi bagaimana kita menciptakan, kalau NBA udah bikin tuh namanya bubble shortened season. Jadi dia menciptakan seperti kayak gelembung yang mudah-mudahan bisa menurunkan faktor risiko kesehatan bagi pemain. Dan karena tidak ada penonton, semuanya pakai TV, mereka ciptakan satu semacam situasi vakum, di mana dalam bubble itu mudah-mudahan tingkat resikonya bisa ditekan rendah, tapi mereka masih bisa menjalankan seasonnya atau menjalankan Liga NBA ini. Nah, ini pariwisata kita kemungkinan harus lebih personalized, lebih customized, dan localized. Mungkin saya sekarang kalau ada pilihan, Sulaiman kebetulan lagi libur, paling pilihan saya kalau dia mau ke pantai, karena Ancol belum buka, saya mungkin mengarahkannya ke Anyer, atau yang terdekat mungkin Carita, Pelabuhan Ratu. Kalau dia mau mungkin wisata yang lebih spesifik seperti wisata desa, mungkin beberapa daerah di Banten atau Jawa Barat, di gunung gitu. Nah, kalau transportasi publik tadi menarik. Memang data yang kita dapatkan dari MRT dan Transjakarta itu turunnya signifikan. Sampai per hari ini tuh mereka kalau nggak salah masih di level di bawah 20% dari normalnya. Tapi kalau lihat sepeda, mungkin itu pindah ke sepeda kali, Pak Fitra. Kalau tadi lihat sepeda itu penuhnya minta. Nonton itu laris ya. Ferdi sampai ketawa, Ferdi. Sepedanya penuh banget tadi. Saya sangat surprise gitu loh. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan adaptasi bahwa lane yang dikhususkan untuk pengendara sepeda sekarang sudah 2 lane. Jadi ini dari segi transportasi publik. Memang yang paling bola susah itu yang ada di kuadran di sini nih. Yang harus menunggu karena resiko kesehatan masyarakatnya tinggi. Sementara seperti kayak penerbangan, termasuk juga pertandingan sepak bola dengan penonton, MICE, Meeting Incentive Conventions Exhibitions yang non-online, ini juga akhirnya harus ada di wait zone. Tapi saya lihat Dubai lagi bereksperimen dengan Emirates menawarkan satu paket liburan ke Dubai akhir tahun ini dengan sistem bubble. Di mana kita naik Emirates itu semua sudah di take care, termasuk di dalam tiket yaitu PCR testing dan physical distancing yang bisa dilakukan di dalam pesawat. Dan sampai di sana, seandainya kita positif PCR-nya langsung diberikan karantina di hotel yang ditunjuk 14 hari. Kalau kita tanpa gejala dan seandainya kita ada gejala langsung diarahkan ke rumah sakit. Jadi seperti kayak medical tourism juga. Jadi menarik sekali tuh pendekatan Dubai. Mungkin Dubai bisa melakukan itu karena secara ya jauh lebih kecil negaranya dibanding kita, jadi mengaturnya juga lebih mudah. Jadi itu yang menjadi tanggapan saya tadi. Tapi yang menarik banget, memang data itu real dan menjadi leading indicator. Saya nggak akan kaget jika nanti, kan ini ada yang bilang
minus 6, atau ada yang lebih bilang ada yang minus 8, minus 12. Kalau melihat data tadi, yang Pak Mas Gradi sampaikan, kemungkinan sih, ya gut feel saya bahwa we're not that bad lah kalau ngelihat seperti itu, apalagi kalau nanti Agustus kita sudah di kuartal ketiga ya, kuartal kedua dan kuartal ketiga ini, kalau kita udah balik ke baseline, mungkin bisa jauh lebih mendingan dibanding, bukan jauh lebih baik ya, tapi jauh lebih mendingan dibandingkan dengan beberapa senario yang sudah dibicarakan oleh para ekonom-ekonom maupun para pimpinan yang sekarang mendapatkan tugas mengelola ekonomi kita. Nah, mengenai PEN sendiri, saya barusan berhubungan dengan Erick Thohir. Memang fokusnya adalah mengeksekusi berapa program yang kemarin ini sempat tersendat dan mengakselerasi dari realisasi. Saya pernah di Pemprov DKI, hambatan daripada realisasi program-program itu klasik sih sebetulnya. Kuncinya harus ditongkrongin dan digebrak-gebrak meja setiap kali, dan itu akhirnya bisa ada terobosan inovasi untuk lebih cepat menyerap dana-dana atau anggaran-anggaran yang sudah disediakan. Feeling saya harus ada tambahan, Pak Fitrah, Pak Gradi, dan teman-teman semua di Next Policy, bahwa akan ada revisi peningkatan jumlah anggaran yang harus disiapkan untuk penanganan COVID ini. Begitu, Bro.